Oke, selamat datang dalam series Open Course for Basic Chemistry dengan saya Arsal Arianto Paurio. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hubungan periodik dan hukum Slater. Open Course kali ini merupakan Open Course ketiga yang ditujukan untuk membahas materi-materi kimia dasar. Nah, kita langsung saja pada bagian yang pertama berkaitan dengan perkembangan tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur yang mungkin merupakan hal yang familiar bagi science student, sering melihat susunan berkala dari unsur-unsur dalam bentuk tabel yang mana disusun berdasarkan periodisitas, berdasarkan kenaikan massa atom relatif dari tiap unsur tersebut. Perkembangan tabel periodik unsur yang kita lihat hingga saat ini merupakan tabel periodik modern, itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, di mana para ilmuwan mencoba untuk menyusun unsur-unsur dalam bentuk regularitas yang baik. Yang pertama kita akan membahas mengenai susunan unsur berdasarkan proposal de Bruijner di dalam hukumnya, yaitu triads de Bruijner, di mana ia memprediksikan massa atom relatif dari unsur salah satu unsur berdasarkan massa atom relatif dari unsur-unsur yang telah diketahui. Sebagai contoh, jika diketahui massa atom dari litium, kalium, maka de Bruijner memprediksikan massa atom dari natrium, yaitu sebesar 23, dan memperhatikan rata-rata dari massa atom relatif kedua unsur tersebut. Namun, proposal yang diajukan oleh de Bruijner ini dengan hukumnya yaitu triads de Bruijner tidak secara memuaskan untuk menjelaskan semua sifat periodisitas unsur dalam tabel periodik. Berdasarkan kegagalan ini, maka terdapat beberapa perkembangan selanjutnya yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yaitu John Newlands 1864. Nah, John Newlands ini mencoba untuk menyusun unsur-unsur di dalam tabel periodik berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, di mana setiap unsur ke-8 memiliki sifat yang relatif sama dengan unsur yang pertama. Berdasarkan penyusunan ini, maka John Newlands menamakan proposal tersebut sebagai hukum mengikuti hukum oktav, yang memang menggunakan analogi dari musik, yaitu hukum oktav, di mana unsur-unsur ke-8 memiliki sifat yang sama dengan unsur yang pertama dalam susunan unsur berdasarkan proposal John Newlands. Namun, penyusunan unsur-unsur dalam tabel periodik yang dikemukakan oleh John Newlands ini juga memiliki kelemahan, di mana hanya mampu untuk menjelaskan beberapa unsur saja, hanya puluhan unsur, dan tidak semuanya dapat mengikuti dengan baik periodisitas sifatnya dengan penyusunan tersebut. Oke, selanjutnya penyusunan unsur-unsur yang dikemukakan oleh Dmitry Mendeleev. Dia merupakan seorang kimiawan Rusia. Dia mencoba untuk menyusun 66 unsur di dalam bentuk tabel periodik, di mana salah satu karakteristik dari penyusunan unsur berdasarkan proposal Dmitry Mendeleev ini, ia mampu untuk memprediksikan keberadaan unsur yang belum mampu ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan pada saat tersebut. Sebagai contoh yaitu unsur gallium dan beberapa unsur lainnya mampu untuk diprediksikan dengan mempelajari sifat kimia dan fisika dari unsur-unsur lain yang berdekatan. Dmitry Mendeleev ini juga menyusun unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan massa atom dari tiap-tiap unsur. Selanjutnya, perkembangan tabel periodik hingga saat ini yang kita sering lihat adalah tabel periodik modern, merupakan hasil penyusunan dari atau perkembangan dalam waktu yang cukup lama sebelum tahun 1700-an, kemudian disusun hingga tahun 1900-an. Ini dapat dilihat ditampilkan gambaran kronologis perkembangan penyusunan atom-atom di dalam tabel periodik. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana interpretasi secara umum dari tabel periodik unsur yang sering kita perhatikan. Nah, dalam tabel periodik unsur secara umum ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu blok. Blok ini menyatakan pembagian dari beberapa bagian-bagian unsur, kumpulan unsur berdasarkan konfigurasi elektron dan posisi elektron valensinya. Yang pertama ada blok S, yaitu golongan 1A dan golongan 2A. Nah, jadi ada 18 golongan dalam tabel periodik unsur ini, kemudian yang disusun di dalam 7 periode. Jadi golongan ini analoginya dengan kolom, kemudian periode yaitu analoginya dengan baris. Jadi ada blok S, kemudian ada blok D yang merupakan unsur-unsur transisi, kemudian ada unsur-unsur representatif yaitu merupakan golongan 2B. Unsur-unsur transisi ini merupakan unsur-unsur dengan orbital D yang tidak terisi penuh oleh elektron.
Selanjutnya terdapat golongan P, merupakan diisi oleh mayoritas unsur-unsur non-logam. Nah, dalam blok P ini juga terdapat golongan gas mulia, yaitu golongan 18 yang merupakan unsur-unsur yang telah memiliki kestabilan yang baik untuk elektron valensinya yang mengikuti kaidah oktet dan kaidah duplet. Selanjutnya juga terdapat golongan blok F, yaitu baris lantanida dan aktinida. Golongan F karena konfigurasinya itu elektron valensinya mengisi orbital-orbital F. Oke, jadi ini secara umum pembagian unsur-unsur di dalam tabel periodik berdasarkan penyusunan atau konfigurasi elektronnya. Nah, penyusunan unsur-unsur dalam tabel periodik berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya itu juga memperhatikan sifat-sifat regularitas dari tiap unsur yang disusun. Ini dapat kita perhatikan penyusunan antara titik lele dan titik D di tiap unsur dengan masing-masing nomor atom dari tiap unsur tersebut. Sifat-sifat ini akan sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat subatomik atau berkaitan dengan jumlah proton, elektron, dan neutron yang terdapat di dalam tiap unsur. Sebentar kita akan mempelajari bagaimana pengaruhnya terhadap sifat fisik dan sifat kimia dari tiap unsur. Nah, tidak saja berkaitan dengan sifat fisika, yaitu berkaitan dengan titik lele dan titik didih, tetapi juga berkaitan dengan sifat kimia seperti entalpi standar atomisasi, yaitu entalpi yang diperlukan untuk merubah fasa dari sebuah unsur atau dari sebuah atom dari solid menjadi berfasa gas. Nah, ini terdapat plot beberapa unsur beserta entalpi standar atomisasinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu variasi periodik di dalam sifat fisika. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa unsur-unsur dalam tabel periodik modern disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Nah, setiap unsur-unsur yang disusun tersebut memiliki kecenderungan sifat-sifat fisika dan sifat kimia yang periodik atau berkala. Nah, yang pertama kita akan melihat sifat muatan inti efektif. Nah, muatan inti efektif ini merupakan muatan inti yang masih tersisa dan mempengaruhi sebuah elektron dengan mengkalkulasi atau memperhatikan muatan aktual daripada unsur tersebut, dalam hal ini yaitu jumlah proton, dan juga efek tolakan atau shielding effect antara elektron sendiri di dalam atom tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sebuah atom tidak saja interaksi tarik-menarik antara elektron dan proton, tetapi juga terdapat interaksi tolak-menolak antara elektron sendiri. Oleh karena itu, muatan inti efektif, yaitu muatan inti yang masih mempengaruhi sebuah elektron, tidak saja berkaitan dengan gaya tarik inti, tetapi juga berkaitan dengan efek shielding dari elektron-elektron iner yang memberikan kontribusi terhadap gaya tolak-menolak terhadap elektron tersebut. Muatan inti efektif ini dapat mempengaruhi beberapa sifat daripada atom-atom atau beberapa unsur. Nah, untuk menghitung muatan inti efektif yang masih mempengaruhi sebuah elektron, itu dapat digunakan kalkulasi dengan memperhatikan muatan aktual, yaitu jumlah proton daripada atom unsur tersebut, kemudian dikurangi dengan shielding effect dari elektron-elektron iner. Nah, untuk menghitung shielding effect-nya kita akan menggunakan hukum Slater dalam pembahasan selanjutnya. Salah satu contoh fenomena membuktikan adanya pengaruh muatan inti efektif di dalam terhadap elektron ialah berkaitan dengan energi yang diperlukan untuk membebaskan elektron atau yang dikenal sebagai energi ionisasi. Salah satu contohnya ialah unsur helium. Unsur helium ini memiliki dua buah elektron, yang mana untuk membebaskan elektron pertama, kita sebutkan saja sebagai elektron pertama untuk ionisasi yang pertama, itu membutuhkan energi sebesar 3,94 kali 10 pangkat minus 18 joule. Nah, kemudian untuk membebaskan elektron yang kedua membutuhkan energi yang lebih besar, yaitu sebesar 2 kali dari energi untuk membebaskan elektron yang pertama, yaitu sebesar 8,72 kali 10 pangkat minus 18 joule. Artinya bahwa muatan inti efektif yang mempengaruhi elektron dalam pembebasan yang pertama lebih kecil jika dibandingkan dengan muatan inti efektif untuk pembebasan elektron yang kedua, sehingga membutuhkan energi yang lebih besar untuk membebaskan elektron yang kedua dalam ionisasi atom helium. Nah, itu adalah salah satu contoh akibat fenomena adanya muatan inti efektif yang mempengaruhi elektron. Di sini ditampilkan beberapa unsur, yaitu lithium, berilium, boron, dan selanjutnya beserta dengan
masing-masing nilai muatan inti efektif dari unsur-unsur tersebut terhadap elektron terluar. Oke, jadi di dalam sebuah atom tidak saja terdapat interaksi tarik-menarik antara elektron dan inti, dalam hal ini yaitu proton yang memiliki muatan yang berbeda yaitu positif dan negatif, tetapi juga ada interaksi tolak-menolak antara elektron sendiri. Nah, interaksi tolak-menolak inilah yang menyebabkan adanya shielding effect. Shielding effect yang mempengaruhi muatan inti efektif dari tiap elektron dalam sebuah atom. Sebagai contoh, di dalam atom lithium di mana memiliki 3 buah proton dan 3 buah elektron. Nah, di sini tidak saja terdapat interaksi tarik-menarik antara elektron dan juga proton, tetapi juga ada interaksi tolak-menolak antara elektron dan elektron. Di dalam atom harus diperhatikan bahwa terdapat inner elektron atau elektron-elektron bagian dalam dengan tingkat energi yang lebih rendah atau posisinya mendekati inti, dan juga outer elektron atau valensi elektron, elektron-elektron terluar yang sangat berpengaruh terhadap ikatan kimia. Nah, antara elektron inner dan elektron valensi terdapat interaksi tolak-menolak yang mengakibatkan adanya fenomena shielding effect. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana untuk menentukan atau menghitung shielding effect dari sebuah elektron. Untuk selanjutnya dapat kita gunakan dalam menghitung muatan inti efektif yang masih mempengaruhi elektron tersebut. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa muatan inti efektif itu dapat dihitung dengan mengurangi antara muatan inti, dalam hal ini yaitu jumlah proton, terhadap efek perisai yang berpengaruh terhadap sebuah elektron. Untuk menghitung shielding effect, kita akan menggunakan hukum Slater's. Hukum Slater's ini dikembangkan berdasarkan data eksperimen terhadap ionisasi elektron dan juga energi ionisasinya. Nilai shielding effect atau sigma, di sini dilambangkan dengan sigma, itu dapat dihitung dengan menggunakan beberapa pendekatan yang dikemukakan oleh Slater's. Yang pertama, untuk menentukan shielding effect yang mempengaruhi sebuah elektron, maka kita harus menyusun konfigurasi elektron dari unsur tersebut. Konfigurasi elektron dari unsur tersebut disusun berdasarkan kenaikan energi atau berdasarkan tingkat energinya. Sebagai contoh, vanadium dengan nomor atom 23 memiliki 23 elektron. Kemudian kita membuatkan konfigurasinya, dan bila mana kita ingin menentukan shielding effect yang mempengaruhi elektron pada orbital S kulit keempat, maka kita harus menyusunnya dalam bentuk konfigurasi seperti ini, kemudian dibuatkan dalam berkelompok berdasarkan tingkatan energinya. Setelah dibuatkan konfigurasi elektroniknya, ada kaidah yang berikut yang harus diperhatikan, yaitu elektron-elektron yang berada di dalam tingkatan energi yang lebih tinggi dari elektron yang ingin kita hitung shielding effect-nya atau muatan inti efektifnya itu tidak perlu diperhatikan. Karena yang perlu kita perhatikan hanyalah elektron-elektron inner atau elektron-elektron lebih dalam yang akan memberikan shielding effect terhadap elektron yang ingin kita pelajari. Sebagai contoh, jika kita ingin menentukan muatan inti efektif yang mempengaruhi elektron dalam orbital 3D pada atom 23 vanadium, maka kita tidak perlu menghitung kontribusi shielding effect dari elektron-elektron pada orbital S kulit keempat, karena dia berada pada orbital yang lebih luas. Kaidah yang berikut yang harus diperhatikan ialah berkaitan dengan posisi elektron jika berada di dalam orbital NS atau NP. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap elektron lain yang terdapat di dalam grup NS atau NP akan memberikan kontribusi terhadap shielding effect sebesar 0,35. Nah, sebagai contoh, jika kita ingin menghitung muatan inti efektif yang mempengaruhi elektron pada 4s untuk atom 23 vanadium, maka di sini terdapat sebuah elektron yang berada di dalam orbital yang sama. Selanjutnya, kaidah yang kedua adalah setiap elektron yang terdapat di dalam orbital n-1 memiliki kontribusi untuk efek shieldingnya sebesar 0,85. Dan yang terakhir, untuk elektron-elektron yang terdapat di dalam orbital n-2 atau yang lebih rendah, maka memiliki kontribusi untuk shielding effect sebesar 1,00. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penentuan dari shielding effect untuk menghitung muatan inti efektif di dalam contoh 23 vanadium.
atom 23 vanadium. Nah, di sini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jika kita misalnya ingin menentukan muatan inti efektif dari elektron yang mempengaruhi elektron pada orbital 4s, maka kita harus memperhatikan kontribusi shielding effect dari elektron-elektron inner, elektron-elektron lebih dalam. Seperti yang dalam ketentuan sebelumnya dalam aturan Slater, maka elektron-elektron yang berada di dalam grup N-1, di dalam hal ini yaitu kulit ketiga, memiliki kontribusi shielding effect sebesar 0,85. Sementara yang N-2 dan lebih rendah memiliki kontribusi shielding effect 1,00. Sehingga jika kita ingin menghitung muatan inti efektif dari yang mempengaruhi elektron pada orbital 4s, maka kita dapat mengurangi jumlah proton terhadap shielding effect yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini contoh perhitungannya. Jadi di sini terdapat 23 proton di dalam unsur vanadium, sehingga kita menguranginya dengan konstanta shielding effect yang telah dihitung dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dikemukakan oleh Slater. Jadi untuk menentukan shielding effect di dalam orbital 4 untuk terhadap elektron dalam orbital 4s, terdapat sebuah elektron lain yang memberikan shielding effect, maka 1 dikali dengan 0,35. Selanjutnya untuk orbital yang lebih rendah dalam kelompok N-1 memberikan kontribusi sebesar 0,85 dengan jumlah elektron sebanyak 11 elektron, sehingga 11 kali 0,85. Dan untuk kelompok dengan tingkatan energi yang lebih rendah yaitu 1s dan 2s serta 2p memiliki kontribusi 1,00 terhadap shielding effect, sehingga hasil perhitungan akhirnya muatan inti efektif untuk sebuah elektron yang terdapat di dalam orbital 4s ialah sebesar 3,3. Selanjutnya, ketentuan yang ketiga yang akan kita perhatikan adalah untuk elektron-elektron yang berakhir pada orbital Nd dan Nf. Maka ketentuan yang pertama, tiap elektron yang terdapat di dalam kelompok Nd, Nf yang sama memiliki kontribusi shielding effect sebesar 0,35. Sementara untuk elektron-elektron yang berada dalam kelompok yang lebih rendah dari elektron yang ingin kita tentukan memiliki kontribusi shielding effect sebesar 1,00. Sebagai contoh, jika kita ingin menentukan shielding effect atau muatan inti efektif dari elektron yang terdapat di dalam orbital 3D, maka shielding effect dapat dihitung dengan kontribusi dua buah elektron lain yang terdapat dalam orbital yang sama dengan nilai konstanta shielding effect 0,35 dan konstanta shielding effect untuk elektron-elektron dalam tingkatan yang lebih rendah sebesar 1. Sehingga dengan memasukkan ke dalam persamaan untuk menentukan muatan inti efektif, yaitu jumlah proton dikurangi dengan shielding effect, konstanta shielding effect, maka dapat diketahui bahwa muatan inti efektif untuk sebuah elektron yang terdapat di dalam orbital 3D dengan memperhatikan jumlah proton dan juga shielding effect dari elektron-elektron inert ialah sebesar 4,3. Dengan membandingkan muatan inti efektif terhadap elektron pada orbital 4s sebelumnya yaitu sebesar 3,3, sementara untuk elektron yang berada dalam orbital 3D muatan inti efektifnya sebesar 4,3, maka dapat kita bandingkan bahwa elektron-elektron muatan inti efektif terhadap elektron yang berada pada orbital 4s atau pada tingkatan energi yang lebih besar itu lebih kecil jika dibandingkan dengan muatan inti efektif terhadap elektron-elektron dengan tingkatan energi yang lebih rendah atau yang mendekati inti. Hal ini dapat dijelaskan dengan jarak antara elektron tersebut atau antara posisi elektron tersebut terhadap inti yang semakin dekat, sehingga gaya elektrostatik inti yang mempengaruhi elektron-elektron tersebut juga semakin besar untuk elektron yang berada dalam orbital inert. Oke, setelah kita mempelajari sifat muatan inti efektif, selanjutnya yang juga sifat masih sangat terkait ialah berkaitan dengan radius atom atau jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini secara umum definisinya ialah jarak dari elektron terluar terhadap inti atau proton dan neutron. Jari-jari atom juga memiliki kecenderungan yang regular di dalam penyusunan
unsur-unsur dalam tabel periodik. Sebagai contoh, mari kita lihat di dalam penyusunan unsur-unsur litium hingga neon atau dalam sebuah periode terlihat bahwa seiring dengan naiknya nomor atom terdapat pengurangan jari-jari atomnya semakin kecil. Hal ini dikarenakan dari kiri ke kanan muatan inti efektif juga semakin besar. Mengapa demikian? Karena elektron-elektron yang ditambahkan itu di dalam sebuah periode itu berada di dalam kulit yang sama, sehingga muatan inti efektifnya naik seiring dengan naiknya nomor atom. Hal ini juga mempengaruhi jari-jarinya yang semakin kecil karena elektron ditarik lebih besar menuju ke inti. Ini adalah kecenderungan jari-jari atom di dalam sebuah periode. Sementara di dalam sebuah golongan, seiring dengan naiknya nomor atom terjadi peningkatan jari-jari atom. Mengapa demikian? Karena elektron-elektron yang ditambahkan itu menghasilkan kulit-kulit baru atau tingkatan energi yang baru, sehingga menaikkan jari-jari elektronnya semakin besar. Dan juga muatan inti efektif di dalam sebuah golongan dari atas ke bawah semakin kecil, sehingga pengaruh gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah dan jari-jari semakin membesar. Nah, di sini terdapat kurva plot dari jari-jari atom dengan nomor atomnya masing-masing. Terlihat adanya regularitas yang baik dalam penyusunan atom-atom tersebut, sehingga dalam sebuah periode dari litium hingga fluorin terdapat kecenderungan penurunan nilai jari-jari atom. Demikian juga dari natrium hingga klor. Dan selanjutnya, berikut kita akan melihat jari-jari ionik. Ion sendiri merupakan atom, dalam hal ini yaitu atom yang bermuatan baik positif maupun negatif karena kekurangan elektron atau kelebihan elektron. Ion itu ada kation dan ada anion, yaitu yang bermuatan positif maupun yang bermuatan negatif. Kita lihat di sini bahwa untuk unsur-unsur yang sama, jari-jari kation itu lebih kecil jika dibandingkan dengan jari-jari atom netral. Mengapa demikian? Karena ada elektron yang dibebaskan sehingga menjadi bermuatan positif dan jarak dari inti menuju elektron terluar semakin dekat. Sebaliknya pada anion, jari-jari anion lebih besar jika dibandingkan dengan jari-jari atom netral. Mengapa? Karena terdapat elektron yang ditambahkan menyebabkan jarak antara inti dan elektron terluar semakin besar. Ini adalah kecenderungan jari-jari ion untuk tiap unsur. Terlihat adanya kecenderungan yang regular di dalam penyusunan tabel periodik untuk jari-jari ion tersebut. Nah, sifat-sifat yang sudah disebutkan sebelumnya di dalam skala atomik akan mempengaruhi sifat fisika dan sifat kimia secara makroskopik. Sebagai contoh, sebagai contoh bentuk, kemudian titik lele, titik didih dari tiap materi sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat mikroskopik pada skala atom. Sebagai contoh, tampilan unsur sodium, magnesium, aluminium, silikon beserta sifat kimia, sifat fisikanya seperti titik lele, densitas, titik didih, dan lain sebagainya tentu sangat berbeda. Hal ini juga berkaitan dengan perbedaan fenomena di dalam tingkat atomik dalam hal jumlah proton, elektron, dan neutron maupun dalam hal susunan atau konfigurasi elektron. Nah, ini adalah salah satu contoh sifat titik leleh daripada unsur-unsur terlihat dalam sebuah golongan, yaitu dari litium hingga francium terlihat adanya penurunan titik leleh dari tiap unsur tersebut. Hal ini dikarenakan kekuatan ikatan logam dari natrium hingga francium semakin melemah sehingga titik lelehnya juga semakin berkurang. Sifat keperiodikan berikutnya akan kita perhatikan ialah energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi minimum yang dibutuhkan untuk membebaskan sebuah elektron dari atom yang berfasa gas pada kondisi standar, yaitu tekanan 1 atmosfer. Nah, di sini terdapat plot daripada energi ionisasi dari beberapa unsur di dalam susunan periodik. Misalnya dalam sebuah periode dari hidrogen hingga helium, litium hingga neon, natrium hingga argon, dan lain sebagainya. Nah, energi ionisasi ini terdapat beberapa klasifikasi berdasarkan pembebasan elektron. Yang pertama, energi ionisasi pertama
yaitu energi ionisasi untuk membebaskan elektron pada tingkatan yang pertama, kemudian energi ionisasi yang kedua, yaitu energi yang dibutuhkan untuk melakukan ionisasi elektron pada tingkatan yang kedua, dan selanjutnya. Nah, kecenderungan periodik dari energi ionisasi dari unsur-unsur dalam tabel periodik dari kiri ke kanan dalam sebuah periode semakin besar. Artinya, contoh dari lithium hingga neon, energi ionisasinya semakin besar. Hal ini berkaitan dengan naiknya muatan inti efektif dalam sebuah periode dari kiri ke kanan sehingga menyulitkan untuk membebaskan elektron. Nah, karena sulitnya untuk membebaskan elektron berkaitan dengan naiknya muatan inti efektif, maka dibutuhkan energi yang lebih besar untuk melakukan ionisasi elektron dalam unsur-unsur dalam sebuah periode dari kiri ke kanan. Sementara dalam sebuah golongan dari atas ke bawah seiring dengan naiknya nomor atom, terdapat kecenderungan berkurangnya energi ionisasi. Hal ini dikarenakan semakin mudahnya untuk membebaskan elektron terluar seiring dengan berkurangnya muatan inti efektif dalam sebuah golongan. Nah, di sini ditampilkan energi ionisasi pertama, kedua, dan ketiga dari beberapa unsur. Terlihat bahwa dengan pembebasan elektron yang lebih tinggi atau tingkatan energi yang lebih rendah atau elektron inert, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk membebaskan elektron tersebut. Walaupun terdapat regularitas yang baik dari unsur-unsur terhadap sifat energi ionisasi dalam sebuah periode maupun dalam sebuah golongan, tetapi terdapat beberapa pengecualian, terlebih khusus terhadap unsur-unsur transisi yang memiliki beberapa pengecualian karena konfigurasi elektronnya yang tidak memenuhi orbital D. Nah, sifat periodik berikut yang akan kita bahas berkaitan dengan unsur-unsur di dalam tabel periodik ialah afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini didefinisikan sebagai negatif dari perubahan energi yang terjadi ketika sebuah atom berfasa gas menerima elektron dalam kondisi ground state atau dalam kondisi standar, yang mana atom netral tersebut yang berfasa gas akan menjadi anion. Nah, kita dapat menganalisis fenomena ini dari perspektif ionisasi sebuah ion, kebalikan dari ionisasi sebuah anion untuk membentuk unsur netral dan membebaskan elektron. Jadi, jika ionisasi adalah pembebasan sebuah elektron dari atom berfasa gas, maka afinitas elektron berkaitan dengan perubahan energi yang terjadi ketika sebuah atom berfasa gas menerima elektron untuk membentuk anion. Sebagai contoh, fluorin berfasa gas ketika menerima sebuah elektron untuk membentuk ion F- berfasa gas, itu membutuhkan energi sebesar 328 kJ per mol dengan tanda negatif yang menunjukkan bahwa proses tersebut bersifat eksotermis atau membebaskan energi. Nah, inilah yang disebut sebagai afinitas elektron. Nah, di sini ditampilkan afinitas elektron dari beberapa unsur-unsur dalam tabel periodik dan terlihat adanya regularitas yang baik dalam penyusunan periode maupun dalam golongan. Afinitas elektron dalam sebuah periode dari kiri ke kanan seiring dengan naiknya nomor atom semakin besar. Hal ini berkaitan juga dengan naiknya muatan inti efektif dalam sebuah periode dari kiri ke kanan. Nah, di sini ditampilkan kurva nilai afinitas elektron dari beberapa unsur dan terlihat ada afinitas elektron yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Hal ini berkaitan dengan proses yang terjadi apakah bersifat endotermis atau eksotermis ketika elektron diterima oleh atom yang berfasa gas tersebut membentuk anion. Sifat periodik terakhir yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini ialah elektronegativitas. Nah, elektronegativitas ini berkaitan dengan kecenderungan sebuah unsur atau sebuah atom untuk menarik elektron-elektron ke dalam konfigurasinya. Dalam tabel periodik unsur, berdasarkan penyusunan dalam sebuah periode, unsur-unsur dari kiri ke kanan seiring dengan naiknya nomor atom menunjukkan adanya kenaikan nilai elektronegativitas atau kenaikan elektronegativitas dalam sebuah periode. Sementara di dalam sebuah golongan seiring dengan naiknya nomor atom menunjukkan adanya penurunan ke elektronegativitas atau kenaikan ke elektropositivitas. Nah, naiknya elektronegativitas dalam sebuah periode dalam tabel periodik
juga berkaitan dengan muatan inti efektif yang semakin besar dari kiri ke kanan seiring dengan naiknya nomor atom. Nah, keelektronegativitasan unsur-unsur ini telah dibuatkan di dalam skala Pauling yang dapat kita pakai untuk memprediksikan polaritas ikatan yang terbentuk antara unsur-unsur. Semakin besar nilai perbedaan elektronegativitas, maka semakin polar pembentukan ikatan dalam senyawa tersebut, dan bahkan dapat membentuk senyawa ionik dengan nilai perbedaan elektronegativitas yang besar. Nah, di sini terlihat di dalam sebuah periode dari lithium hingga fluor adanya kecenderungan naik nilai keelektronegativitas. Nah, dengan menggunakan skala Pauling, kita dapat menghitung persen karakter ionik untuk melihat berapa perbedaan keelektronegativitas antara unsur-unsur yang membentuk senyawa tersebut. Nah, di sini diplotkan antara perbedaan keelektronegativitas dengan persen karakter ionik daripada senyawa-senyawa. Terlihat bahwa semakin besar perbedaan keelektronegativitas, semakin besar juga sifat ionik dari sebuah senyawa yang terbentuk. Oke, sekian dan terima kasih.